Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11 semester 1. Hari ini semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat sehingga nantinya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dari awal sampai selesai. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya apapun yang akan kita kerjakan dan apapun yang akan kita pelajari dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, Ibu persilahkan. Berdoa cukup. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang matriks. Namun sebelum itu, Ibu akan sedikit mengingatkan kalian tentang materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu sistem persamaan linier. Nah, mengapa kita perlu mengingat-ingat lagi tentang sistem persamaan linier? Karena materi yang kita pelajari di sistem persamaan linier ini nantinya akan membantu dalam memahami dan mengkaji matriks lebih lanjut. Langsung saja kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini misalkan terdapat sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 4x ditambah 5y sama dengan 17, dan 2x ditambah 3y sama dengan 11. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai x dan y-nya. Atau jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel seperti berikut, yaitu keliling suatu persegi panjang sama dengan 44 cm. Jika lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya, tentukan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, untuk dua permasalahan ini, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menemukan solusinya? Ya, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode grafik, lalu metode substitusi yang sering digunakan, kemudian metode eliminasi juga sering digunakan. Selanjutnya ada metode gabungan antara substitusi dan eliminasi, ini juga sering kita gunakan. Namun sebenarnya ada satu lagi cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu menggunakan matriks. Namun pada hari ini kita belum akan membahas sampai di situ. Hari ini kita hanya akan mempelajari tentang yang pertama, konsep matriks. Konsep di sini maksudnya pengertian matriks, apa itu matriks, lalu apa saja yang terdapat pada matriks. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang jenis-jenis matriks. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah pembelajaran ini nanti selesai, siswa diharapkan dapat yang pertama, memahami konsep matriks menggunakan masalah kontekstual. Lalu diharapkan juga siswa dapat mengetahui jenis-jenis matriks dan mampu membedakannya. Nah, pertama kita akan mengetahui konsep matriks menggunakan masalah kontekstual. Coba kita perhatikan masalah kontekstual berikut ini. Diketahui data hasil penjualan tiket penerbangan tujuan Medan dan Surabaya dari sebuah agen tiket selama 4 hari berturut-turut disajikan dalam tabel berikut. Seperti yang terlihat, untuk tujuan ke Medan itu hari pertama terjual 3 tiket, lalu hari kedua terjual 4 tiket, hari ketiga terjual 2 tiket, dan hari keempat terjual 5 tiket. Lalu untuk tujuan ke Surabaya itu hari pertama terjual 7 tiket, hari kedua terjual hanya 1 tiket, lalu hari ketiga terjual 3 tiket, dan hari keempat terjual 2 tiket. Coba sederhanakan data tersebut dengan cara menghilangkan semua keterangan, yaitu judul baris dan kolom pada tabel, serta mengganti tabel dengan kurung siku ataupun kurung biasa. Nah, kira-kira bagaimana cara melakukannya dan bagaimana
bentuknya nanti setelah disederhanakan, coba kita lihat berikut ini. Nah, ini data aslinya masih dalam bentuk tabel. Jadi cara menyederhanakannya yaitu cukup dengan menghilangkan semua keterangan pada baris dan kolomnya. Jadi di sini kita hilangkan keterangan tujuan dan keterangan hari keberapanya. Sehingga yang tersisa hanya bilangan-bilangan yang menunjukkan hasil penjualan tiket, yaitu ada sini 3, 4, 2, 5, lalu 7, 1, 3, dan 2. Kemudian kita berikan kurung siku ataupun kurung biasa. Di sini Ibu menggunakan kurung siku. Nah, sekarang kita coba dengan masalah kontekstual yang lain. Di sini misalkan ada suatu masalah kontekstual, seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa kota. Nah, jarak antar kota-kota tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jarak Bandung ke Bogor itu 126 km. Kemudian jarak Bogor ke Surabaya itu 801 km. Lalu jarak Surabaya ke Yogyakarta 327 km. Kemudian Bandung ke Surabaya 675 km. Lalu Bogor ke Yogyakarta 554 km. Dan yang terakhir Bandung ke Yogyakarta 428 km. Nah, di sini buatlah susunan jarak antar kota menggunakan kurung siku ataupun kurung biasa seperti pada contoh sebelumnya tadi yang tentang penjualan tiket tadi. Nah, karena di sini itu datanya belum dalam bentuk tabel, maka langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita daftar dulu kota mana saja yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Yaitu ada kota Bandung, kota Bogor, Surabaya, dan Yogyakarta. Jadi total ada 4 kota yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian kita buat susunan jarak antar kota-kota tersebut, namun dalam tabel terlebih dahulu. Seperti berikut ini. Nah, pertama kita mulai jarak dari Bandung ke Bandung, karena ke kota itu sendiri jadi tentu saja jaraknya 0 km. Kemudian Bandung ke Bogor itu 126 km. Lalu Bandung ke Surabaya 675 km. Bandung ke Yogyakarta itu 428 km. Nah, kita isikan juga yang lainnya. Nah, seperti berikut. Karena di sini datanya sudah ada dalam bentuk tabel, maka langkah selanjutnya yang kita dapat lakukan sama seperti yang sebelumnya tadi. Kita cukup menghilangkan judul pada baris dan kolom. Jadi keterangan kota-kota ini kita hilangkan sehingga hanya tersisa jarak antar kotanya. Nah, seperti berikut ini. Nah, dua susunan yang kita peroleh dari dua masalah kontekstual tadi, itulah yang disebut dengan matriks. Jadi, matriks itu apa? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu susunan. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Jadi dalam menuliskan matriks ini kalian bebas boleh menggunakan kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, ini adalah bentuk umum dari matriks. Di matriks ini kita mengenal beberapa bagian, yaitu yang pertama ada yang namanya baris. Apa itu baris? Baris adalah elemen-elemen matriks yang tersusun secara horizontal atau ke samping, kemudian ada juga yang namanya kolom. Nah, kolom ini kebalikannya dari baris, yaitu elemen-elemen yang tersusun secara vertikal atau dari atas ke bawah. Nah,
ini kolom, kemudian selain baris dan kolom ada yang namanya ordo matriks. Nah, apa itu ordo? Ordo yaitu ukuran matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Jadi, misalkan kita memiliki matriks dengan M baris dan N kolom, maka ordo matriks tersebut dapat dikatakan M kali N. Nah, dalam menulis ordo ini kalian perlu berhati-hati karena baris dituliskan terlebih dahulu, baru setelah itu kolomnya. Jadi jangan sampai terbalik. Ini misalkan kalian memiliki matriks yang ukurannya itu 4 baris dan 3 kolom, maka ordo dari matriks tersebut itu 4 kali 3. Setelah ordo, selanjutnya ada elemen matriks. Elemen di sini artinya masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks. Jadi di bentuk umum ini elemennya yaitu ada A11, A12, A13, dan seterusnya. Untuk elemen ini dinotasikan dengan A, I, J. Nah, I dan J di sini menunjukkan letak baris dan kolomnya. Jadi misal di sini kita ambil elemen A32, itu artinya elemen matriks A yang terletak pada baris ketiga kolom kedua. Jadi susunannya sama seperti menulis ordo tadi, baris diletakkan terlebih dahulu, baris dituliskan terlebih dahulu, baru kolomnya. Jadi I ini menggambarkan baris dan J menggambarkan kolomnya. Nah, supaya lebih paham lagi, coba kita terapkan di matriks ini. Yang pertama, apa nama matriks tersebut? Ini mudah ya, tentu nama matriksnya adalah matriks C. Lalu berapa ordo dari matriks tersebut? Ya, ordonya yaitu 4 kali 5. Mengapa 4 kali 5? Karena matriks ini terdiri dari 4 baris dan 5 kolom. Lalu, berapa nilai dari C42? Ya, nilai C42 adalah 7. Mengapa 7? C42 di sini artinya elemen matriks C yang berada pada baris keempat dan kolom kedua. Nah, itu adalah 7. Lalu selanjutnya berapa nilai dari C23? Ya, nilai C23 di sini adalah 2. Yang terakhir, sebutkan elemen mana saja yang bernilai 0 pada matriks tersebut. Nah, di sini kita lihat kalau ada 2 elemen yang bernilai 0. Itu elemen apa saja? Yang pertama itu elemen C14 dan yang kedua elemen C43. Nah, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis matriks. Ada beberapa jenis matriks. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama yaitu matriks baris. Nah, di sini ada 2 matriks baris dengan ordo 1 kali 4 dan 1 kali 2. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Kalian amati apa ciri-ciri dari matriks tersebut sehingga bisa disebut sebagai matriks baris. Ya, jadi di sini terlihat bahwa matriks tersebut hanya terdiri dari 1 baris saja. Nah, jadi matriks baris adalah matriks yang terdiri atas 1 baris saja. Ordo matriksnya itu dituliskan 1 kali N dengan N itu banyak kolomnya. Jadi, untuk banyak kolom itu tidak dibatasi, namun barisnya hanya 1 saja. Selanjutnya ada matriks kolom. Nah, di sini ada 2 contoh matriks kolom. Yang pertama, matriks P dengan ordo 3 kali 1. Lalu yang kedua, matriks P dengan ordo 5 kali 1. Nah, di sini sudah terlihat ya, kebalikan dari yang tadi. Kalau matriks baris tadi itu hanya terdiri dari 1 baris saja, di matriks kolom ini
matriksnya hanya terdiri dari satu kolom saja. Nah, jadi ini pengertian dari matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Kalau tadi itu ordonya 1 kali n, matriks kolom ini berordo m kali 1, dengan m adalah banyak barisnya. Selanjutnya ada matriks persegi. Ini contohnya ada matriks A dengan ordo 2 kali 2 dan matriks A dengan ordo 3 kali 3. Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Ya, di sini terlihat bahwa jumlah baris dan jumlah kolom dari matriks persegi itu sama. Nah, jadi memang pengertian matriks persegi itu matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Jadi konsepnya sama seperti bangun datar persegi ya. Kalau di bangun datar itu sisinya yang sama, kalau di matriks ini jumlah baris dan kolomnya yang sama. Lalu selanjutnya ada yang namanya matriks segitiga. Di sini contohnya ada matriks F dengan ordo 4 kali 4 dan matriks G dengan ordo 4 kali 4 juga. Coba kita amati terlebih dahulu, kira-kira ciri khas apa yang ada pada matriks segitiga ini. Ya, kalau dilihat di sini ada elemen yang bernilai 0 dan susunannya berbentuk segitiga ya. Yang ini, nah kemudian di matriks G itu juga ada, tapi letaknya di atas, yaitu yang ini. Nah, kira-kira apa pengertian dari matriks segitiga itu? Kenapa kok bisa disebut dengan matriks segitiga? Jadi matriks segitiga itu adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah atau di atas elemen diagonal utama bernilai 0. Sebelumnya, apa itu diagonal utama? Diagonal utama adalah elemen-elemen yang tersusun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi di matriks F ini diagonal utamanya adalah negatif 2, 5, 2, dan 13 seperti itu. Jadi di matriks F ini elemen yang bernilai 0 itu terletak di bawah diagonal utama. Maka dari itu matriks F ini disebut sebagai matriks segitiga atas. Sebaliknya jika elemen 0-nya itu terletak di atas diagonal utama, maka matriksnya disebut matriks segitiga bawah. Jadi untuk matriks segitiga ini dibagi lagi ke dalam dua jenis. Selanjutnya yaitu matriks diagonal. Nah, dari contohnya ini terlihat bahwa semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen pada diagonal utama. Jadi matriks persegi itu, matriks diagonal itu adalah matriks persegi dengan pola semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen pada diagonal utamanya. Selanjutnya yaitu ada matriks identitas. Matriks identitas ini jika kita amati mirip seperti matriks diagonal, namun di matriks identitas ini ada ciri khasnya sendiri, yaitu dapat dilihat bahwa elemen pada diagonal utamanya semua bernilai 1. Ya, jadi matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan unsur yang lainnya semua 0. Nah, untuk matriks identitas ini dinotasikan sebagai I. Kalau tadi kita bebas untuk memberi nama matriks, maka untuk matriks identitas ini dinotasikan sebagai I. Nah, yang terakhir itu ada matriks 0. Nah, ini paling mudah ya untuk diidentifikasi karena terlihat bahwa semua elemennya itu bernilai 0. Jadi matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nah, supaya lebih memahami lagi tentang jenis-jenis matriks, coba kita kerjakan soal berikut.
Yang pertama ada matriks M dengan ordo 3x3. Kira-kira matriks ini termasuk ke dalam jenis matriks apa? Ya, benar, termasuk ke dalam jenis matriks segitiga bawah. Mengapa matriks segitiga bawah? Karena di sini terdapat elemen 0 di atas diagonal utama. Lalu yang kedua ada matriks N dengan ordo 4x4. Nah, ini termasuk ke dalam matriks persegi. Kenapa termasuk ke dalam matriks persegi? Karena jumlah baris dan kolomnya sama. Sebenarnya matriks M tadi juga memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, yaitu 3. Tapi mengapa tidak masuk ke dalam matriks persegi? Karena matriks M tadi masih memiliki ciri khusus yang menyebabkan dia masuk ke dalam jenis matriks segitiga bawah. Karena kan di definisi tadi, matriks segitiga bawah itu merupakan suatu matriks persegi juga. Jadi ketika kalian mengidentifikasi matriks dan kalian peroleh bahwa jumlah baris dan kolomnya sama, maka jangan langsung menyimpulkan bahwa matriks tersebut adalah matriks persegi. Kemudian di sini ada matriks A dengan ordo 3x3. Kira-kira masuk ke dalam jenis matriks apa matriks A ini? Ya, termasuk matriks diagonal karena semua elemennya 0 kecuali elemen pada diagonal utama. Nah, pembahasan kita pada hari ini telah selesai. Tentunya sudah banyak juga pengetahuan baru yang kalian dapatkan. Pertama tadi kita belajar tentang pengertian matriks. Apa itu matriks? Jadi matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Lalu susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Lalu tadi kita juga mempelajari tentang baris, kolom, ordo, dan juga elemen. Untuk ordo itu artinya ukuran matriks yang tadi dilihat berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Lalu untuk elemen itu artinya semua bilangan yang terdapat dalam matriks. Selanjutnya kita juga belajar tentang jenis-jenis matriks yang terakhir tadi. Ada 7 jenis matriks, yaitu yang pertama matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, lalu ada matriks segitiga, kemudian matriks diagonal, matriks identitas, dan yang terakhir adalah matriks nol. Nah, supaya meningkatkan pemahaman kalian, di sini Ibu berikan sedikit tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas ini dikumpulkan paling lambat Senin minggu depan, dikumpulkan melalui email ke email Ibu. Untuk ketentuan pengerjaannya ini sudah Ibu tulis di sini. Silahkan kalian catat atau kalian screenshot supaya tidak lupa. Ya, minggu depan kita bertemu kembali masih membahas tentang matriks, yaitu tentang kesamaan dua matriks dan operasi-operasi pada matriks. Jadi kalian bisa membaca materinya terlebih dahulu. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai selesai ini dengan baik. Ibu minta maaf kalau ada salah kata ataupun perbuatan, dan semoga semua yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dengan baik untuk pembelajaran berikutnya ataupun untuk kedepannya nanti. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.